syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Tidak lupa pula kita ucapkan selawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati teman-teman sejawat dalam pelatihan hari ini di SD Negeri Sejahtera ini. Adapun susunan acara kegiatan hari ini adalah pembukaan oleh saya sendiri, protokol. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Kata sambutan dari Wakil Ketua Komunitas Belajar sekaligus membuka kegiatan hari ini. Kemudian masuk ke kegiatan inti, selanjutnya penutup. Dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin diharap berdiri. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Wakil Ketua Komunitas Belajar sekaligus membuka kegiatan hari ini. Kepada Bapak Agus, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita. Kemudian salawat bernadakan salam, tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas perjuangan baginda Nabi hari ini kita dapat menikmati nikmatnya ilmu. Dan seandainya pada saat itu baginda Nabi tidak memperjuangkan hambanya, niscaya hari ini kita masih terjebak dalam lembah yang hina dan tidak beradab seperti zaman dulu. Kemudian hari ini dengan perjuangan Nabi kita dapat menikmati ilmu pengetahuan dan terangkat derajat kita dari lembah yang hina menuju dataran tinggi yang mulia dan diangkat derajatnya dari ilmu yang dari alam jahiliyah menuju ilmu yang Islamiah seperti saat sekarang ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, juga Kepala Ketua
komunitas belajar SD Negeri Sejahtera, kemudian Bapak Ibu guru yang hadir pada kegiatan hari ini. Di sini hari ini kita melaksanakan kegiatan ini semata-mata adalah untuk meningkatkan kinerja kita atau kapasitas kita sebagai pendidik, di mana nantinya materi yang akan disampaikan berkaitan langsung dengan aktivitas kita sehari-hari sebagai guru, baik itu dalam aspek pengajaran maupun dalam aspek lingkungan sekolah, lingkungan belajar. Nah, dari itu ini sangat kita apresiasi. Jangan kita berharap menganggap bahwa kita sekolah kecil tapi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi buktikanlah bahwasanya dari yang kecil itulah akan timbul hal-hal yang besar. Dari hal-hal yang tidak nampak itu nanti selanjutnya akan menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah yang lain, bagaimana kita menerapkan pembelajaran ini, bagaimana kita menerapkan pelatihan ini, supaya kedepannya lingkungan belajar kita, baik lingkungan belajar di sekolah, kemudian proses pelajaran di kelas, kemudian mutu guru kita selalu kita tingkatkan dari hari ke hari, dan insya Allah tujuan yang kita capai di kedepannya akan berjalan dengan baik. Selanjutnya hari ini kita akan mendengarkan paparan yaitu pemahaman dan penerapan disiplin positif. Nah, di sini ini ada kaitannya juga nantinya mengingat kita akan ada agregasi, maka di sini juga nanti sama-sama kita pahami. Semoga dengan adanya pemahaman dan penerapan disiplin positif di sekolah kita ini, jadi permasalahan-permasalahan yang saat ini nanti akan dijabarkan oleh Pak Syahid itu akan menjadi acuan buat kita dalam menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Mungkin ini sebagai sambutan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini berbagi praktik baik, pemahaman dan penerapan disiplin positif yang diadakan Komunitas Belajar SD Negeri Sejahtera hari ini resmi kami nyatakan dibuka. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mewakili pembukaan dan sambutan. Kurang dan lebihnya kami mohon diperbanyak maaf. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Agus, kami ucapkan terima kasih banyak atas pemaparannya. Acara selanjutnya masuk ke kegiatan inti yang pemberian materinya diberikan oleh narasumber kita Bapak Sahidi Nur. Kepada Bapak Sahidi Nur kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Sejahtera atas kesempatan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan komunitas belajar yaitu tentang diseminasi pemahaman dan penerapan disiplin positif. Nah, jadi yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sejahtera, kemudian Bapak Ibu serta staf tata usaha SD Negeri Sejahtera. Langsung saja kepada materi kita pada hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, pemahaman dan penerapan budaya positif ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita di satuan pendidikan kita. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan daripada pemaparan yang akan disampaikan, perlu diketahui bahwasanya alur daripada kegiatan kita hari ini adalah tentang transformasi pendidikan di bidang budaya positif. Nah, disiplin positif ini berawal dari filosofi pendidikan Ki Hajar
Dewantara. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menuntun dan manusia merdeka, yang tentunya kita itu menuntun anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tidak boleh kita mengikuti zaman kita terhadap zaman anak, tapi kita yang mengikuti zaman anaknya, sehingga di sini pendidik yang menuntun. Nah, dari sini Bapak Ibu akan memahami bagaimana sebuah teori kontrol atau choice theory yang dikemukakan oleh William Glasser. Di sini akan dijelaskan bahwasanya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, jadi disiplin positif tersebut itu muncul dari diri kita sendiri. Begitu juga dengan peserta didik. Disiplin itu muncul dari dirinya, bukan dari orang lain. Nah, dari situ akan muncul semua perilaku yang memiliki tujuan. Jadi anak-anak itu memiliki motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu berasal dari luar, kalau intrinsik dari dalam. Nah, setelah itu akan muncul lagi 5 posisi kontrol, kemudian akan muncul lagi 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga terciptalah segitiga restitusi. Nah, yang ini akan saya paparkan satu persatu kepada Bapak Ibu terkait tentang disiplin positif. Sekarang, Bapak Ibu, sebagai pertanyaan pemantik, apakah dengan memberikan hukuman kepada peserta didik dapat langsung menyelesaikan masalah pada peserta didik? Tidak. Pertanyaan kedua, apakah dengan memberikan hadiah atau penghargaan kepada peserta didik dapat menjamin peserta didik tersebut akan terus berprestasi? Tidak. Lebih jelasnya akan kita lihat pemaparan berikut ini. Yang penting di sini adalah Bapak Ibu mengetahui konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, berkebinekaan global, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah konsep inti budaya positif. Nah, dari konsep inti budaya positif ini, Bapak Ibu kita harus mempelajari bahwasanya pembelajaran itu dengan paradigma baru itu lebih penting. Makanya di sekolah-sekolah kita ini sekarang sedang gencar-gencarnya bagaimana pemahaman profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena dengan pembelajaran paradigma baru, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira Bapak Ibu tahu apa itu saja itu isi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri. Nah, inilah dari profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu harus mengetahui karakter apa yang ingin kita bentuk sesuai dengan visi sekolah kita. Nah, kemudian miskonsepsi teori kontrol. Ini ada salah paham di dalam teori kontrol. Yang pertama, kesalahpahamannya itu di mana? Bahwasanya ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi berikutnya, yaitu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ada miskonsepsi berikutnya, itu adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang paling harus digarisbawahi. Semua orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi teori kontrol. Kita lihat berikutnya. Nah, jadi di dalam stimulus respon, lawan dari teori kontrol itu adalah pandangan tentang dunia. Ini adalah cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini beda. Stimulus respon tentang dunia. Kalau stimulus ini beranggapan bahwa
realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan kalau menurut teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua, semua orang melihat hal-hal yang sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, semua yang dilakukan peserta didik itu memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, kalau stimulus respon tentang dunia, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini harus dipahami. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya di sini harus ada kolaborasi, konsensus sesuai dengan tahapan-tahapan yang direncanakan. Kemudian yang terakhir, kalau di stimulus itu mode berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu model berpikir menang, tidak ada kalah. Itu dia bedanya. Kita lihat berikutnya. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan kata disiplin. Nah, kita dengar nih kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Menaati aturan. Kalau menurut Pak Agus nih. Kalau menurut ibu-ibu yang lain gimana? Disiplin. Melakukan sesuatu itu dengan hal yang sudah teratur dan terkontrol. Melakukan sesuatu hal yang sudah teratur dan terkontrol. Ya, betul sekali. Kita lihat. Nah, jadi Bapak Ibu, makna kata disiplin di sini, kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Jadi Bapak Ibu, makna kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Tata tertib itu bisa teratur, bisa kepatuhan pada sebuah peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kemudian sesungguhnya hukuman itu berbeda dengan kata disiplin. Nah, belajar tentang disiplin positif ini tidak harus dengan memberi hukuman. Itu yang harus digarisbawahi. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Inilah dia. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi dari sini peserta didik kita kurang nyaman. Jadi membangkang dan tidak terjadi yang namanya disiplin positif. Kita lihat Bapak Ibu, disiplin positif. Kalau kita lihat, disiplin positif ini adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada ancaman atau hukuman dan hadiah ataupun reward. Ini harus Bapak Ibu garis bawahi. Penerapan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada ancaman ataupun hadiah. Kenapa demikian? Sebagai pendidik, ini kita Bapak Ibu, sebagai pendidik, kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan tingkah perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah yang dikatakan dengan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya saya mempelajari tentang modul tentang disiplin positif ini, saya berpikir bahwasanya kita berpikir hukuman itu sudah pas terhadap anak. Tapi begitu kita memahaminya bahwa hukuman itu tidak pas terhadap menumbuhkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, itu dia. Kemudian kita lihat
Di dalam disiplin positif, ini terdapat nilai-nilai yang disepakati lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Ini saya ambil dari 3 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama saya ambil dari profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari yang kita bacakan tadi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau menurut FYP, IBO Primary Years Program menjelaskan bahwasanya nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Tapi kalau menurut life skill, bahwasanya nilai kebajikan itu ada dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Itu kalau menurut life skill, keterampilan hidup. Ini nilai-nilai kebajikan. Harus Bapak Ibu garis bawahi bahwasanya nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, bukan nilai yang disepakati hanya oleh pendidik guru, tapi disepakati secara bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang kita sendiri. Berikutnya, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah yang disebut dengan kebutuhan dasar. Jadi apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, yang terdiri dari kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini kebutuhan pertama. Kebutuhan kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama, menjadi bagian di dalam suatu kelompok. Ini rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga itu adalah penguasaan. Nah, jadi setiap anak itu, setiap diri kita manusia, bahwasanya kita memiliki rasa penguasaan. Penguasaan apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, kemudian berprestasi, dan diakui dan didengar. Jadi kalau kita lihat di kelas kita pasti anak-anak itu ada jiwa kebutuhan-kebutuhan seperti penguasaan, misalkan dengan membela dirinya, dengan ingin dianggap, ingin diakui. Nah, itu di penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebebasan. Nah, di kebebasan ini ada sikap mandiri. Mereka ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di kebebasan ini juga kita harus pahami bahwa ini adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Bukan berarti bebas ini tanpa aturan. Jadi tetap melalui aturan-aturan yang berlaku. Yang terakhir ini adalah kesenangan. Jadi kalau dari kesenangan ini contohnya itu adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi dengan antusiasme mereka akan memahami, oh saya harus belajar tentang ini, saya cari tentang ini. Nah, dari sinilah muncul yang namanya kesenangan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang perlu kita ketahui dan perlu kita cari apabila terjadi suatu masalah pada anak. Kita harus memahami kira-kira kebutuhan dasar apa yang mereka pegang sehingga terjadi masalah tersebut. Inilah dia kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita ke berikutnya. Motivasi perilaku manusia.
Jadi motivasi perilaku manusia tadi sudah ada saya senggol sedikit bahwasanya itu ada dari ekstrinsik, ada dari intrinsik. Kalau tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwasanya motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang dari luarnya. Kalau intrinsik dari dalamnya. Itu harus pahami. Kalau motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, itu motivasi ekstrinsik dari luar. Sedangkan motivasi dan intrinsik ini adalah untuk menjadi manusia yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini dia bedanya motivasi perilaku manusia. Apabila saya mau dapat hadiah, biar saya ini, berarti itu motivasi ekstrinsik. Tapi kalau dia ingin merubah, saya harus pintar, saya harus menjadi orang seperti ini, saya harus menjadi seperti ini, saya harus seperti ini, berarti dia sudah memahami itu motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu dia motivasi perilaku manusia. Berikutnya, yang harus Bapak Ibu bedakan, pahami bahwa hukuman, konsekuensi, restitusi itu tiga hal yang berbeda. Yang pertama ini adalah hukuman. Kalau hukuman ini sifatnya itu tidak terencana. Tidak ada kita menghukum, ini besok saya hukum ini, tidak ada terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukumannya itu ada kita buat kesepakatan. Kamu hukumannya dia tidak tahu, tapi langsung dari pendidiknya. Kemudian bersifat satu arah karena peserta didiknya tidak ikut. Kemudian hukuman berupa hukum bisa bersifat fisik maupun psikis. Kalau fisik Pak Arti sudah mengenal bagian tubuhnya. Kalau psikis Pak Arti bisa menggunakan verbal, omongan. Itu berbahaya Bapak Ibu ya. Jadi itu harus dipahami, hukuman. Sedangkan konsekuensi ini adalah sifatnya itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Ini konsekuensi. Kamu tidak menggunakan ini berarti kamu harus begini. Jadi itu konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun konsekuensi tapi murid tetap tidak nyaman. Ini sifatnya. Kemudian sifat konsekuensi berikutnya itu adalah sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru itu selalu memonitor muridnya. Bagaimana konsekuensi kamu ini begini. Nah, ini dia konsekuensi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah restitusi. Ini yang paling berpengaruh saat ini. Bahwa restitusi ini adalah sifatnya itu, prosesnya itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang harus dipahami. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kita sudah memperbaiki kesalahannya. Kemudian mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Misalkan seperti ini. Si A melakukan tindakan perkelahian dengan si B. Kita dudukkan menggunakan restitusi. Yang pertama itu kita adalah memperbaiki kesalahan tanpa menghakimi kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu itu tidak dibenarkan. Nah, kemudian kolaboratifnya ini kita dengan pelaku atau kita dengan korban. Kita harus memahami, mencari solusi sendiri. Inilah nanti kita akan bahas menyangkut ke keyakinan kelas. Kita berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang paling saya rasa penting untuk diterapkan di sekolah kita, yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi kalau di sini sebelum saya menjelaskan, saya mau dengar dari Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu masuk ke yang mana? Coba dari siapa dulu nih? Kita coba
Oh, Bu Aina teman, manajer. Kalau Bu Erni gimana? Teman sama deh Pak. Teman dan manajer. Kalau Bu Fatma gimana? Sama. Kalau Pak Ramidi? Sama Pak. Sama. Pak Agus sama? Ya semuanya ya. Semua. Iya. Saya juga pertama sebelum mengenal pendidikan disiplin positif ini, perasaan saya semua masuk. Semua masuk. Kenapa? Kita lihat jawabannya. Posisi kontrol, 5 posisi kontrol tadi, ya Bapak Ibu, yang ini tadi, ya, ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau saya contohkan, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera Senin. Nah, kalau sebagai penghukum, saya memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Itu guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kamu tidak pakai ini? Berdiri. Enggak siap PR-mu? Berdiri. Ini berarti kita itu sudah masuk di penghukum. Kamu tidak siap PR? Kerjakan ini. Penghukum. Kamu tidak ini? Kerjakan ini. Penghukum. Nah, itu pahami. Dah. Yang kedua, tetap dengan kasus yang sama. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Itu adalah guru, kontrol guru yang membuat merasa bersalah. Kamu tidak tahu ya, ibu sudah begini, ibu sudah begini. Jadi itu adalah membuat anak merasa bersalah. Ini posisi kontrol yang kedua. Berikutnya, kalau dari teman, misalkan ini kasus sama. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya. Sekali saja. Ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Seakan-akan kita itu berteman dengan peserta didik. Nah, itu adalah posisi kontrol guru, yaitu sebagai teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini contohnya ini seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi sebelah dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Gurunya memahami bahwa itu salah, tapi kondisinya itu dia sebagai pemantau. Oh, ini melakukan kesalahan, ini melakukan kesalahan. Ini posisi kontrol guru yang pemantau. Berikutnya, dengan kasus yang sama, inilah peran guru sebagai manajer. Inilah yang paling idealnya bagi pendidikan yang saat ini kita jalani. Jadi kita tidak boleh lagi sebagai penghukum, kita tidak boleh lagi sebagai memberikan rasa bersalah kepada anak, tapi kita itu lebih bagus, lebih baiknya itu adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tidak membentak, tidak tegang. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kita tahu, kita cari permasalahannya, kita cari solusinya dengan memberikan kebebasan terhadap anak. Misalkan seperti ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Tahu Pak, saya melakukan kesalahan karena tidak menggunakan atribut pada saat upacara. Jadi bagaimana? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplin Pak. Dah, kira-kira apa solusinya? Biar tidak terjadi lagi untuk yang akan datang. Jadi itulah yang dikatakan dengan sebuah posisi kontrol manajer. Nah, inilah dia yang harus Bapak Ibu pahami, 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang saya mau Bapak Ibu mendeteksi, menebak kira-kira ini masuk posisi kontrol yang mana.
saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Membuat posisi kontrol merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Hukuman. Berikutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ini harus paham kita Bu ya. Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak ya. Teman. Posisi kontrol sebagai teman. Nah, jadi itu dia. Terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira yang mana? Pemantau ya, pemantau. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan di sekolah. Mungkin itu dia terlebih dahulu 5 posisi kontrol guru. Oke. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah memahami 5 posisi kontrol guru. Yang harus kita pahami bahwasannya idealnya seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu harus kita pahami. Sekarang kita akan masuk ke dalam keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau misalnya ke peraturan kelas itu kita lebih menuntut siswa itu, tapi kalau misalnya keyakinan kelas itu kita yang mengikuti kemauan siswa. Benar sekali Bapak Ibu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau keyakinan kelas itu berasal dari muridnya, tapi kalau peraturan kelas dari kita yang mengikuti muridnya. Itu yang harus dipahami. Jadi Bapak Ibu, di dalam membuat keyakinan kelas itu yang harus dipahami adalah bukan kita yang buat. Nah, disiplin ini ya, buang sampah, dilarang buang ini. Nah, di dalam keyakinan kelas itu yang harus kita pahami, bahwasanya kesepakatan aturan yang dibuat bersama oleh guru dengan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, produktif di dalam kelas. Nah, jadi di sini kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru tanpa melibatkan anaknya, itu yang kesalahan-kesalahan yang tidak pas lagi untuk saat ini. Itu harus kita pahami. Berarti Bapak Ibu, di dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus berpartisipasi dengan peserta didik. Diawali dengan dari mereka. Nah, kira-kira kita mau buat keyakinan kelas, apa yang harus kita buat di dalam kelas kita? Misalkan nanti keluar dia, datang harus tepat waktu Pak, tidak boleh terlambat, buang sampah di tempatnya Pak. Nah, jadi dari situ guru baru menyimpulkan. Sudah disimpulkan, barulah ubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Misalkan dilarang berlari di koridor kelas, itu negatif. Positifnya seperti apa? Berjalanlah di koridor kelas dengan hati-hati. Nah, itu Bapak Ibu harus bedakan kalimat positif dan negatifnya. Jangan kalimat negatif kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan yang universal, umum, ya, dibuat dalam pernyataan yang positif yang saya katakan tadi. Pernyataan positifnya itu kita tidak boleh membuat kalimat negatif di dalam keyakinan kelas. Misalkan yang itu tadi dilarang berlari di koridor kelas. Padahal ada yang kalimat positif yang lebih tepat. Misalkan berjalanlah di koridor kelas dengan hati-hati. Nilai apa yang ada di situ? Menghormati orang lain yang sedang berjalan di koridor. Jadi itu disiplin, keamanan, itu masuk. Nah, kemudian keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga kita mudah menerapkannya di lingkungan sekolah. Nah, kemudian semua warga sekolah
dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Makanya Bapak Ibu, misalkan nanti keyakinan kelas kita sudah terbentuk, berarti kita harus memahami kepada peserta didik apa saja keyakinan kelasnya. Sekarang ada dijual itu Bapak Ibu, keyakinan kelas posternya dijual di online, itu tidak diperbolehkan karena itu tidak sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita. Bisa saja sekolah mereka lebih berkembang, sekolah kita tidak berkembang. Bisa saja sekolah kita lebih bagus, sekolah mereka tidak bagus. Jadi kalau kita membeli keyakinan kelas seperti itu, otomatis ketentuan keyakinan kelas itu tidak sesuai. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, ini contohnya perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalkan ini kita buat di dalam kelas. Misalkan kita punya pojok baca, sudut baca. Itu peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin bisa kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, di dalam keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju itu apa? Jadi siswa itu harus bertanggung jawab. Sudah mengambil buku, kembalikan ke tempatnya. Sudah mengambil buku, baca, kembalikan ke tempatnya. Ini yang pertama. Ini harus kita pahami. Kemudian contoh berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Mungkin kalau nilai kebajikannya itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian, dilarang menggunakan narkoba. Ini nilai kebajikan yang utamanya itu adalah kesehatan. Kemudian, bergantian atau menunggu giliran, antri. Menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian gunakan masker. Ini kesehatan, keselamatan, dan kepedulian terhadap orang lain. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini nilai kebajikannya apa? Keselamatan, keamanan, dan kepedulian terhadap sesama yang berjalan di koridor. Nah, inilah dia perbedaan peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Mungkin di sini ada yang sudah mendengar apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi, Bapak Ibu, ini adalah konsep dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Itulah yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Jadi kalau Bapak Ibu harus pahami adalah yang pertama, tahap stabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi kalau segitiga restitusi ini, Bapak Ibu ada nih, pernah ada teman nanya, Pak, apakah segitiga restitusi itu harus 3 tahapnya? Iya, segitiga restitusi itu harus kita selesaikan dengan 3 tahap tersebut, tanpa meninggalkan satu. Misalkan, stabilkan identitas anaknya, langsung tanya keyakinannya, ininya tinggal. Itu bukan segitiga restitusi. Yang namanya segitiga restitusi, kita harus menyelesaikan tahap segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu dia segitiga restitusi. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, segitiga restitusi itu apa? Nah, inilah dia, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan
murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Atas apa? Atas masalah yang mereka lakukan. Jadi inilah manfaat daripada segitiga restitusi. Bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi kita membimbing anak itu mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Memukul temannya, dia harus bertanggung jawab bagaimana caranya. Nah, itu merupakan nilai ini tadi, mandiri dan bertanggung jawab. Kita lihat ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Di sini ciri-ciri restitusi itu diantaranya adalah belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu bukan mandiri dan bertanggung jawab saja, tapi mereka belajar dari kesalahannya, bukan menembus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketika terjadi konflik, restitusi itu memperbaiki hubungan, tidak ada lagi konflik antara pelaku dan korbannya. Kemudian menawarkan, bukan memaksa. Kita tidak boleh memaksa, kamu harus seperti ini. Tapi kita menawarkan sehingga anaknya langsung berpikir, oh saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Ini dia menawarkan. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik. Jadi dengan melakukan pemikiran-pemikiran sendiri, anaknya langsung berpikir, oh saya harus begini, saya begini, tanpa ada paksaan orang lain. Itu lebih baik. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Coba kamu, apa yang kamu langgar dari yang sudah kamu kerjakan, baik nggak? Bagus nggak? Nah itu dia. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak-anak itu, Bapak Ibu, memiliki kebutuhan dasar yang dalam melakukan sesuatu tindakan, pasti mereka memiliki kebutuhan dasar. Yang 5 tadi, kebutuhan dasar apa itu? Harus Bapak Ibu pahami. Jangan nanti entah mungkin dia kurang kasih sayang, atau dia ingin menunjukkan kekuatannya, atau dia maunya seperti apa, itu harus kita pahami. Kemudian berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya di situ harus kita lihat, karakternya seperti apa ini anak. Apakah dia seperti pemukul, pemarah, apa segala macam, itu harus kita pahami. Jangan tindakannya, kamu sudah memukul kawan kamu, itu tidak. Kita harus melihat karakternya. Kemudian berfokus pada solusi. Jangan berfokus pada tindakan yang tadi. Jadi kita melakukan restitusi itu harus, oh ini solusinya harusnya seperti ini. Ini solusinya harusnya seperti ini. Nah, anak pun menyadari hal tersebut. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita harus mengembalikan ke dalam kelas sesuai dengan bagaimana atmosfer anak tersebut, tanpa harus dia tadi mukul ini, dia tadi begini, dia tadi begini. Itu tidak. Harus kita kembalikan sesuai dengan kelompoknya. Misalkan dia harus dengan keadaan berteman berbeda, berarti kita harus sesuaikan dengan keadaan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, tahap restitusi tadi, kita kembali yang pertama. Menstabilkan identitas. Nah, di sini Bapak Ibu harus melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi mungkin dia berkelahi, mungkin dia melakukan kesalahan tertentu, itu Bapak Ibu harus pahami bahwa membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Ini dia menstabilkan identitas. Contohnya seperti apa? Nah, berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nih. Kemudian Bapak juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang lain, Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah tindakan menstabilkan identitas. Sampai kata-kata seperti ini juga bisa. Kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak merasa marah. Kamu berhak kesal.
Ini untuk menstabilkan identitas. Bukan berarti kita pro ke korban, bukan berarti kita pro ke pelakunya. Nah, ini adalah tindakan menstabilkan identitas. Ini harus Bapak Ibu pahami. Berarti kalau ada siswa kita yang bermasalah, harus kita pahami bahwasanya yang pertama kita itu harus menstabilkan identitasnya. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, barulah kita lakukan validasi tindakan yang salah. Di sini apa prinsipnya? Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, bukan? Misalkan dia melakukan kesalahan, kenapa kamu pukul si A? Oh, kamu marah? Iya. Ya, kenapa kamu melakukan hal itu? Kemudian bisa kita lakukan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya memukul dia dengan batu. Bapak bersyukur kamu tidak melakukannya. Itu validasi tindakan yang salah. Bukan berarti kita mencerca anaknya, kamu sudah salah, itu tidak boleh. Tapi kita harus memahami validasi tindakan yang salah itu biar muncul dari mulut si anak. Nah, nanti anaknya langsung mengakui, ya Pak, saya marah dengan dia karena dia mencontek tugas saya. Langsunglah kita ikuti lagi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, bukan? Ya, kamu kenapa melakukan itu? Inilah yang dikatakan dengan validasi tindakan yang salah. Jadi dia akan mengakuinya sendiri tanpa harus kita paksa. Nah, apa? Itu tidak perlu lagi. Dengan segitiga restitusi yang ini, tahap kedua, validasi tindakan yang salah, ini kita akan memahami bahwasanya anak itu akan mengeluarkan kesalahannya tersebut. Oh, saya salah ini, berarti saya harus menyampaikannya. Itu dia. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Ini adalah tahap yang ketiga. Ini prinsipnya itu adalah teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian caranya seperti apa? Kan dia sudah melakukan kesalahan tadi. Ya Pak, saya memukulnya karena dia mencontek saya, tugas saya. Nah, jadi kamu tadi sudah memukul teman kamu. Bapak bersyukur kamu tidak melakukan tindakan yang seperti memukul dia dengan kayu, batu, dan segala macam. Nah, barulah kita masuk. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Apakah kamu tahu keyakinan kelas kita ada? Ini juga bisa. Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apakah itu menghormati orang lain itu penting? Nah, jadi itu adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu, itulah pentingnya keyakinan kelas di dalam kelas kita atau di dalam sekolah. Yaitu dengan segitiga restitusi, kita harus memiliki yang namanya tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Itu dia tahap ketiga. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Sekarang akan kita lihat. Habis. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Habis, Bapak mendapat laporan dari guru di GPR bahwasannya kamu sering datang terlambat. Oh begitu. Menurut kamu berapa kali kamu sudah terlambat? Sudah 4 kali. Oh, datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Kesalahan. Jadi habis berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Nah, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Habis sering datang terlambat pasti punya alasan. Apa alasannya? Jadi seperti itu. Nah, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau datang terlambat,
sesuai keyakinan kelas kita bukan? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu, disiplin itu apakah penting untuk kamu? Ya, benar sekali. Menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita dan menghargai orang lain. Dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya, Hafiz, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Oh, bagus sekali Hafiz, kamu sudah mendapatkan solusinya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Bagus sekali, tetap semangat ya. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke dalam kelas. Gimana? Itu tadi Bapak Ibu nampak 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu tadi nampak jelas bahwasanya kita harus melakukan menstabilitaskan identitasnya terlebih dahulu. Setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah dia mengakui tindakan yang salah, barulah kita menanyakan keyakinan. Nah, itu dia. Sekarang ada contoh yang kedua. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ali. Nah, Ali, tadi Bapak mendengar dari temannya, katanya kamu baru saja bertengkar dengan si Ulun. Benar Pak, Kenapa? saya kesal Pak. Ulun selalu mencontek pekerjaan rumah saya. Oh begitu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ulun? Saya memarahinya dan membentaknya. Wah, seperti itu kejadiannya. Pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya, bukan? Pak, Kenapa? masa saya diam saja? Saya sudah berusaha dan capek mengerjakan tugas-tugas tersebut. Namun Ulun menconteknya. Oh, wajarlah kalau kamu merasa kesal dan marah karena pekerjaan rumahmu dicontek oleh si Ulun. Nah, Bapak menghargai tindakan Ali yang tidak berbuat berlebihan terhadap Ulun seperti memukul. Nah, sekarang coba kita ingat dan pikirkan tindakan Ali marah dan membentak apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Tidak Pak, Jadi, menurut kamu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? saling menghormati antara teman. Oh, saling menghormati antara teman. Jadi, itu apakah penting untuk kamu? Penting Pak, Jadi, kalau penting, keyakinan kelas mana yang sudah harus kamu lakukan saat kamu marah? harus bersabar Pak. Ya, kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Bersedia Pak. Jadi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan berusaha menahan amarah saya. Dan apabila ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Bapak. Bagus sekali Ali, tetap semangat ya. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik. Sekarang silakan masuk ke dalam kelas. Jadi Bapak Ibu itulah contoh kedua daripada segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam segitiga restitusi tadi tidak bosan saya ingatkan bahwasanya kita harus melewati 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilitaskan identitas, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian kita lakukanlah menanyakan keyakinan. Nah, dari situ Bapak Ibu kita memahami betul bahwasanya dengan segitiga restitusi itu seorang guru itu tidak lagi menggunakan penyelesaian masalah dengan emosi, marah, berlebihan. Itu dia manfaat dari
yang paling utama saya rasakan pada saat menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita itu tidak mengeluarkan emosi yang berlebihan. Nah, jadi dengan segitiga restitusi ini kita memahami betul bagaimana pentingnya peran seorang guru di dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan. Terkait dengan segitiga restitusi, keyakinan kelas atau dan lain segala macam, mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Berarti kalau misalnya Pak, Ya, silakan Bu Ina. kalau misalnya kan kita udah melakukan 3 tahapan restitusi ini Pak, kan udah kita ada solusi untuk anak itu dan yang sudah ada mengeluarkan uang-uangnya gitu. Apakah pemberian reward atau hadiah itu bisa nggak? Oh iya, benar sekali Bu Aina. Apakah pemberian reward itu dibenarkan atau tidak? Nah, setelah saya memahami modul disiplin positif, bahwasanya memberi hadiah itu yang ditakutkan itu adalah mereka menerapkan disiplin itu hanya dengan kita. Iya. Karena hanya kita yang memberikan reward, hadiah. Habis itu setelah kita tidak ada di depannya, dia tidak menyelesaikan tugasnya yang sesuai dengan yang kita harapkan. Oh, mungkin dia baik di depan kita, tapi di belakang kita dengan guru lain itu bisa saja terjadi kebalikannya. Oh, sama ibu ini tidak ada hadiah nih, nggak usah. Nah, jadi alangkah baiknya seperti itu tadi, bahwasanya awalnya kita berpikir memberi hadiah itu adalah merupakan solusi, tapi kali ini di dalam restitusi ini kita mengajarkan yang tadi, mandiri dan tanggung jawab. Apabila hadiah itu tadi seperti itu gambarannya, takutnya setelah kita dengan guru lain itu tetap berulang. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, ya ada baiknya bahwasanya kita berpikir untuk memberikan hadiah tersebut. Tapi dengan tujuan utamanya tadi adalah kita itu ingin membuat peserta didik itu mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Nah, silakan Bu Fitri. Ketika kita kan udah ngasih tuh tugas untuk dia, begitu dia datang ke sekolah, misalnya kita kan ngasih roster tuh, ngasih roster itu kan udah ada jadwalnya Senin, Selasa sampai Sabtu. Begitu sampai ke sekolah dia hanya bawa buku 2. Jadi saya mengingatkan, kan udah ibu kasih roster, kenapa nggak dilihat rosternya? Jawaban dia, lupa Bu. Besoknya gitu lagi, bawa buku 4, lain mata pelajarannya. Apa nggak lihat lagi? Ya. Namanya kita manusia punya emosional. 2 kali, 3 kali, 4 kalinya tidak mendengar. Itu bagaimana solusinya biar anak tuh karena melalui pendekatan pun dia nggak itu nggak apa namanya nggak ada perubahannya. Itu gimana solusinya? Nah, kalau kasus dari Bu Fitri tadi, bahwasanya anak itu tidak menyelesaikan, tidak membawa buku sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah ditentukan. Nah, jadi kalau solusi dari saya itu adalah kita harus menerapkan tahap segitiga restitusi. Yang pertama, kita tidak cukup memanggil dia. Bapak Ibu, saya lupa sampaikan bahwasanya segitiga restitusi ini tidak boleh dilakukan di depan teman-temannya. Itu harus digarisbawahi. Kita harus betul berdialog dengan murid dan kita langsung. Nah, jadi dari kasus Bu Fitri, solusi dari saya adalah kita melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah tentunya kita memanggil peserta didiknya. Karena Bapak Ibu, kita lihat dari letak geografis sekolah kita, kondisi sosialnya, kita harus lebih langsung menangkap kira-kira apa menjadi masalahnya di rumah. Nah, kita tidak tahu alasannya. Karena sudah dilakukan beberapa kali, roster itu tetap salah dibawa. Itu. Nah, jadi alangkah baiknya Ibu melakukan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, Ibu harus memanggilnya, kemudian stabilkan identitasnya. Setelah stabilkan identitasnya, baru validasikan tindakan yang salahnya. Barulah di sini Ibu tahu kira-kira apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Kenapa bukunya dibawa seperti ini? Kita tidak tahu apa kebutuhan manusia yang ingin dia penuhi dari tindakan tersebut. Makanya tadi kita bahas 5 kebutuhan manusia. Entah dia kurang kasih sayang di rumah,
atau dia kurang apa di rumah, itu harus kita pahami. Nah, setelah Ibu Witri nanti validasi tindakan yang salah dan tahu alasannya, barulah kita menanyakan keyakinannya. Nah, jadi gimana? Apakah masih tetap kamu bawa buku seperti ini? Baiknya seperti apa? Coba sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita. Nah, inilah dia solusinya, Bu Witri. Mungkin harus kita pahami terlebih dahulu dari stabilkan identitasnya, validasikan tindakan yang salah, barulah kita tanya keyakinannya, baru dapat jawabannya. Mungkin itu. Kalau misalnya ada kerja sama dengan orang tua, bisa juga nggak? Tentu Bu Aina, di dalam kegiatan segitiga restitusi, makanya di contoh tadi, setiap akhir itu saya sampaikan, baiklah, ini akan, semoga ini Bapak akan berkoordinasi dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi sekolah. Saya akan berkoordinasi dengan orang tua kamu agar kamu tidak melakukan hal demikian lagi. Nah, jadi itu tetap kita terapkan. Sudah jelas? Sudah cukup. Nah, jadi sebagai penutup pada kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu, bahwasanya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial, yang baik di mana guru mampu merefleksikan dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau disebut juga dengan manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, inilah standar nasional pendidikan. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan ini dapat Bapak Ibu terapkan di sekolah, di kelas kita masing-masing terkait dengan disiplin positif. Kenapa? Karena di sini kita itu dituntut memiliki standar kepribadian. Pertama itu profesional, kemudian itu sosial. Nah, itu dapat kita refleksikan dalam posisi kontrol pada saat ini. Nah, jadi inilah sebagai penutup kegiatan pada hari ini. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Kepada Ibu Moderator, saya persilahkan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sahid yang telah menyampaikan materi insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Setelah yang disampaikan, pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Sahid, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, nah jadi hari ini kita berkumpul di kelas 6 ini, kita akan membuat sebuah kesepakatan atau disebut juga dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bertujuan untuk menciptakan kedisiplinan yang ada di kelas kita, yaitu kelas 6. Nah, jadi di dalam membuat kesepakatan kelas, Bapak mau kalian ikut berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu untuk apa? Keyakinan kelas itu diperuntukkannya untuk itu tadi, bahwasanya kedisiplinan itu dibuat atas dasar dari diri kalian sendiri untuk ditaati di dalam kelas. Jadi peraturan-peraturan itu yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas.
Bapak mau kita tepuk semangat dulu. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, 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 semangat. Nah, jadi Bapak harap dari semangat itu tadi kalian juga bersemangat di dalam membuat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas Bapak mau kalian buat apa saja sih kira-kira yang bisa menjadi peraturan yang kita buat di dalam kelas. Sekarang Bapak akan membagikan kartu post-it. Kartu post-it ini silahkan kalian tulis satu persatu, kemudian tempel di depan laptop Bapak, kemudian kita jadikan nantinya sebagai keyakinan kelas setelah kita analisis. Silakan. Silakan tulis. Untuk kelas 6 sudah berlaku mulai dari saat ini. Untuk keyakinan kelas Bapak sahkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Keyakinan kelas 6 SD Negeri Sejahtera Bapak sahkan.
Thank you.